Saat ini tim gabungan Lab 4 Polda Bali, Polres Gianyar, Polsek Ubud sudah menyita barang bukti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari penyebab pasca peristiwa tali lift putus yang menewaskan 5 orang. Tim Liputan Kompas TV. Kita terhubung dengan AKP Aryo Senowimoko, Kasat Reskrim Polres Gianyar Bali. Selamat petang, Pak Aryo. Dari hasil penyelidikan sementara apa yang didapat, Pak Aryo? Dan barang bukti apa juga yang disita? Baik, Mbak. Jadi pada sore hari ini bisa kami laporkan bahwa kita melaksanakan olah TKP kembali di hari ketiga ini. Lalu kita melaksanakan pengujian juga. Kita membandingkan juga dengan resort lain yang mempunyai mesin yang sama. Bagaimana sistem yang sebenarnya itu bekerja. Itu yang kita laksanakan. Nah, untuk sementara barang bukti yang kita amankan berupa roda dari lift tersebut yang putus, tali itu yang putus juga sudah kita amankan. Roda yang harusnya di dalamnya terdapat emergency brake tetapi tidak jalan itu juga kita amankan juga beserta beberapa barang bukti lainnya, Mbak. Jadi apakah penyebab dari tadi roda itu yang berkarat juga itu menjadi penyebab? Artinya tidak ada perawatan di sana sehingga menyebabkan kecelakaan tewasnya 5 orang, Pak Kasat. Nah, ini masih kita dalami terkait juga dengan perawatan atau maintenance ya. Terkait dengan maintenance-nya ini kita akan lihat seberapa rutin. Yang pasti maintenance terakhirnya itu di sekitar di bulan November 2022. Artinya Nah, tahun lalu ya? untuk penyebab tahun lalu. Nah, untuk penyebab utama putus sebenarnya kan ini karena tali tersebut. Untuk penyebabnya lift tersebut jatuh ini kan karena tali tersebut putus. Nah, permasalahannya menjadi pertanyaan kita adalah tali ini jumlahnya cuma 1. Padahal sesuai dengan desain awal dibuat itu pada saat awal dibuat kami tadi sudah mintai keterangan juga dari kontraktor pada saat awal pembuatan itu tali tersebut ada 3. Nah, kenapa tali ini jadi cuma 1? Ini nanti kita akan tanyakan ke pihak manajemen. Apakah mungkin diganti dengan tali 1 tapi lebih kuat? Tetapi kan kami berpikir bahwa kalau tali ini cuma 1, tidak ada tali cadangan pada saat salah satu tali itu tersebut putus. Kan ada diperoleh juga CCTV ya, sudah beredar juga di media sosial, itu menjadi salah satu barang bukti yang kuat juga, Pak Kasat. Untuk CCTV dari hasil pendidikan kami itu bukan merupakan salah satu barang bukti yang kuat. Kenapa? Karena yang kita cari adalah penyebabnya. Sementara penyebab itu tidak bisa dilihat dari CCTV. Tetapi yang bisa kita perhatikan dari CCTV tersebut adalah bahwa kereta tersebut sudah hampir mencapai titik paling atas dari resort tersebut. Artinya harusnya sudah sampai gitu ya? Betul, hampir sampai karena tadi kami juga rekonstruksi ulang kejadiannya, kita ukur bersama dengan Ditlab 4 Polda Bali itu hanya tinggal berjarak 6 meter dari tempat puncaknya. Nah, pada saat menuju ke puncaknya ini dengan jarak kurang lebih sekitar 6 meter, putuslah tali seling tersebut, tali baja tersebut. Sehingga kereta tersebut meluncur ke bawah, tetapi yang harusnya di sini yang kita lihat bahwa di situ ada emergency brake. Ternyata emergency brake itu tidak bekerja atau bahkan emergency brake itu tidak ada sama sekali mungkin kami sebutkan. Lalu juga yang kami soroti kenapa di bawah juga tidak ada safety net. Safety net ini dalam arti bukan berbentuk jaring, tapi mungkin berbentuk tembok beton untuk menahan laju kereta itu seandainya terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Atau mungkin jaring atau pembatas untuk mungkin sekiranya bisa menahan kereta tersebut agar tidak meluncur ke bawah ke jurang seperti yang terjadi kemarin. Oke, berarti dugaannya ada permasalahan rem tadi, kemudian juga tali sling ya yang dipertanyakan. Siap. Nah, apakah ada juga kemudian informasi sebenarnya pada saat itu di dalam sebenarnya harusnya berapa orang, Pak? Dan seberapa sering sebenarnya untuk menurunkan penumpang di lift dalam seharinya? Nah, kalau dari surat atau rekor yang kami sudah amankan, disebutkan bahwa tidak ada batasan per hari berapa kali kereta ini harus naik turun, lift ini harus naik turun. Tetapi disebutkan di situ batasan di angka sekitar 500 sampai 600 kilo. Nah, ini kan kapasitasnya ini untuk 6 orang apabila membawa barang hanya maksimal 4 orang. Nah, pada saat kejadian korban ini berjumlah 5 orang, semuanya karyawan, sehingga kemungkinan isu yang beredar di luar bahwa adanya over capacity ini kemungkinan besar bisa kami coret.
Dan kemudian pada saat sehari-harinya apakah memang pada hari Jumat kejadian itu apakah karena terlalu sering nih karena banyak juga yang lalu lalang sehingga menggunakan lift itu ada mengarah ke sana juga nggak Pak Kasat? Kalau kita katakan terlalu sering, mungkin tidak, karena lift ini juga baru dibuat tahun 2019, artinya umurnya eh, masih sebentar umurnya, belum terlalu lama, dan juga tetap dilaksanakan maintenance. Nah, ini yang kita soroti kenapa ada perubahan dari tali yang jadi tiga yang harusnya tiga tapi menjadi satu. Lalu juga kita akan menyoroti terkait dengan maintenance sehari-hari. Sebenarnya kita akan nanti juga akan tanyakan kepada saksi ahli untuk lift angkut seperti ini, baiknya maintenance itu apakah dilakukan setiap hari, per minggu, per bulan, atau mungkin per 6 bulan sekali. Kalau ada permasalahan dugaannya tali harusnya tadi 3 jadi 1, ada rem brake juga yang diduga bermasalah. Berarti polisi temukan ada dugaan atau unsur kelalaian? Nah, kita belum berbicara sampai sejauh itu, kita belum berbicara terkait dengan kelalaian karena pada hari ini fokus kami adalah melaksanakan pemeriksaan dari kontraktor yang memasang lift tersebut dan juga teknisi yang melaksanakan maintenance hari-harinya. Nah, jadi kita juga mengamankan barang bukti, utamanya tadi kita sampai turun ke jurang, kita melaksanakan olah TKP, jadi fokus kita adalah menemukan penyebab dulu. Nah, nanti baru kita juga mintai ke saksi ahli terkait dengan saksi ahli angkut, terkait dengan lift angkut tersebut. Nah, jadi nanti jawaban dari penyebab kenapa lift ini tersebut jatuh dikeluarkan oleh Bitlab Polda Bali, kita padukan dengan keterangan dari saksi ahli angkut. Saksi ahli terkait dengan daya angkut inilah baru kita akan menemukan siapa sebenarnya yang bertanggung jawab dalam hal ini. Pak Kasat, ini kan ada 5 orang pegawai atau karyawan hotel yang meninggal dunia. Semuanya sudah diserahkan ke pihak keluarga jenazah? Untuk kelima jenazah tersebut baru 2 yang keluar karena ada juga keluarga yang menunggu nanti upacara perabenan sekitar tanggal 7 September. Jadi mungkin jenazah dititipkan di rumah sakit, mendekati hari ngaben barulah jenazah tersebut dikeluarkan. Pak Kasat, pertanyaan terakhir, ini kan Ubud menjadi salah satu destinasi wisata favorit ya, termasuk juga wisatawan asing yang datang ke Bali. Imbauan dari polisi? Kalau imbauan dari kami kepada masyarakat tentunya tidak ada yang spesifik, jangan takut datang ke Ubud. Memang kadang musibah bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, yang penting kita berhati-hati dan tetap jaga keselamatan masing-masing. Saya cuma berharap supaya kejadian ini tidak membuat takut masyarakat untuk tetap datang ke Ubud, menikmati Ubud dan Bali sebagai destinasi pariwisata unggulan di Indonesia. Dan termasuk kita tunggu juga ya dari hasil penyelidikan polisi yang saat ini juga sedang melakukan olah TKP. Terima kasih Kasat Reskrim Polres Gianyar Bali AKP Aryo Seno. Sehat selalu Pak Kasat.